Selamat pagi anak-anak terkasih. Hari ini kita masih di pelajaran bab 1 bagian B, yakni perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Hari yang lalu kita telah mengetahui arti dari perkembangan fisik, psikologis, kemampuan motorik atau motorik kasar dan halus, dan cara mengembangkan bakat. Nah, kini kita akan mempelajari beberapa unsur perkembangan dan pesan kitab suci dari perumpamaan tentang talenta. Anak-anak yang terkasih, perkembangan pada diri manusia dapat dilihat dari beberapa unsur, yaitu 1. Perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar 6-12 tahun, seorang anak sudah dapat membaca, menulis, dan menghitung. 2. Perkembangan bahasa. Pada usia 6-10 tahun, seorang anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada usia 11-12 tahun telah menguasai sekitar 50.000 kata. 3. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial maksudnya adanya hubungan relasi yang baik dengan teman sebaya yang dijumpai baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. 4. Perkembangan emosi. Pada usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa perilaku emosi secara berlebihan tidaklah diterima oleh orang lain. Contoh, Budi memukul Tono karena merasa terganggu. Nah, sikap ini tidak dibenarkan ya anak-anak. Seharusnya Budi melaporkannya kepada guru sehingga dapat melarang Tono untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. 5. Perkembangan penghayatan keagamaan. Dalam hal ini, seorang anak mulai merasakan bahwa perlunya pendidikan agama dalam membina imannya dan membentuk karakter baik pada dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini anak-anak yang terkasih, Bapak sering mengatakan kepada kamu, mulailah hal-hal yang baik dari hal yang terkecil, sehingga kedepannya kamu dapat melakukan hal-hal yang baik untuk sebuah perbuatan yang besar. 6. Perkembangan motorik. Seiring perkembangan fisiknya, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik sesuai kebutuhan dan minatnya. Nah, dengan mengetahui beberapa unsur perkembangan yang terdapat pada diri manusia, akhirnya kita menyadari bahwa Allah telah membuat perkembangan dan pertumbuhan pada diri manusia baik adanya. Dengan kita menyadari bahwa Allah telah membuat perkembangan dan pertumbuhan pada diri manusia baik adanya, maka sudah sepatutnya kita bersyukur dengan cara berdoa dan mengembangkan bakat atau potensi atau kemampuan yang kita miliki agar menjadi berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kini kita akan melihat kisah perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14-30. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya.
Lalu Tuhan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing kepada tuan tersebut. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah sedia dan setia memberikan talenta lagi yang lebih banyak kepada tuannya. Tetapi tuan itu marah kepada hamba yang ketiga karena dia malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu akhirnya menghukum hamba ketiga yang tidak berguna itu ke dalam penjara yang gelap. Nah, kamu memilih hamba yang mana dalam mengembangkan bakatmu? Hamba pertama dan kedua atau hamba yang ketiga? Tentunya kita memilih hamba pertama dan kedua karena mereka menjalankan tanggung jawabnya untuk mengembangkan atau mencari untung lebih dari talenta atau uang yang dimiliki sesuai kemampuan mereka masing-masing. Anak-anak terkasih, pengertian talenta dalam hal ini adalah satuan mata uang, bukan bakat ataupun kemampuan. Nah, dari perumpamaan talenta ini, kita diajarkan untuk menjalankan sesuatu perintah dengan tanggung jawab dan mengembangkan kemampuan sesuai bakat atau minat yang dimiliki agar menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan dan bakat yang sama. Untuk itu kita dipanggil Allah untuk saling melengkapi dan membantu satu dengan yang lain, sehingga tercipta kebaikan bersama. Demikian pelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki dengan baik. Salam dari saya, Bapak Jani Siotang. Bye-bye.